Mawar di pinggir desa. Di sebuah desa kecil bernama Sukamulya, hidup seorang gadis bernama Siti Mawarni, atau biasa dipanggil Mawar. Mawar adalah anak bungsu dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani dan ibunya seorang penjual kue di pasar desa. Mawar dikenal sebagai gadis yang cantik dengan kulit sawo matang, rambut hitam panjang, dan senyum yang ramah. Namun, di balik kecantikannya, Mawar menyimpan kegelisahan. Ia kesulitan mencari jodoh. Di desa itu, gadis seusia Mawar biasanya sudah menikah di usia awal 20-an. Tapi Mawar, yang kini berusia 26 tahun, masih sendiri. Banyak orang di desa mulai bertanya-tanya. Setiap kali bertemu di jalan, ibu-ibu sering berkata, "Mawar, kapan nikah? Sudah banyak gadis seumuranmu yang punya anak 2. Mawar hanya tersenyum dan menjawab pelan, "Belum ada yang cocok, Bu." Harapan yang selalu ada, bukan karena Mawar tidak ingin menikah. Ia hanya ingin menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya, bukan hanya melihat penampilannya atau harta keluarganya. Beberapa lelaki pernah mendekatinya, tapi kebanyakan mundur setelah tahu kehidupan Mawar yang sederhana. Suatu hari, Pak Rahman, seorang tetua desa yang bijaksana, berbicara dengan Mawar. "Mawar, jodoh itu rezeki dari Allah. Jangan khawatir, nanti akan datang yang terbaik. Tapi ingat, kamu juga harus membuka diri." Mawar merenungkan nasihat itu. Ia menyadari bahwa selama ini, ia jarang bergaul di luar lingkaran kecilnya. Selain membantu ibunya di pasar, Mawar lebih sering tinggal di rumah, menenun kain untuk dijual. Pertemuan di pasar. Suatu pagi di pasar desa, seorang lelaki bernama Ahmad datang membeli kue dari ibu Mawar. Ahmad adalah seorang perantau yang baru kembali ke desa setelah bekerja bertahun-tahun di kota. Ia berbadan tegap, wajahnya bersahaja, dan tutur katanya sopan. Saat melihat Mawar membantu ibunya, Ahmad merasa ada yang istimewa pada gadis itu. Ahmad mulai sering datang ke pasar, membeli kue dari ibu Mawar. Lambat laun, ia memberanikan diri untuk berbicara langsung dengan Mawar. Percakapan sederhana tentang cuaca atau harga bahan pokok mulai menjadi kebiasaan mereka. Suatu hari, Ahmad berkata, "Mawar, kalau boleh tahu, apakah kamu sudah punya calon?" Mawar tersipu, tetapi menjawab jujur, "Belum, Kang. Mungkin belum saatnya." Ahmad tersenyum, "Kalau begitu, bolehkah aku mencoba mendekatimu?" Perjalanan menuju kesiapan. Mawar merasa Ahmad berbeda dari lelaki lain. Ia tidak hanya sopan, tetapi juga tulus. Namun, Mawar tidak ingin terburu-buru. Ia meminta waktu untuk mengenal Ahmad lebih dalam. Ahmad pun sabar menunggu. Mereka sering bertemu di balai desa saat ada acara, atau berbincang di pasar setelah ibu Mawar selesai berjualan. Ahmad menunjukkan perhatian dan keseriusannya, termasuk dengan membantu keluarga Mawar saat ada panen padi. Akhirnya, setelah 6 bulan saling mengenal, Ahmad memberanikan diri melamar Mawar. Lamaran itu dilakukan secara sederhana di rumah keluarga Mawar. Ayah dan ibu Mawar menerima dengan sukacita, dan Mawar mengangguk dengan wajah penuh haru. Pernikahan yang dinantikan. Pernikahan Mawar dan Ahmad menjadi kabar bahagia di desa Sukamulya. Semua warga desa datang, membawa doa dan harapan. Mawar, yang dulu sering dianggap sulit mendapatkan jodoh, ini menemukan kebahagiaan bersama Ahmad. Bagi Mawar, perjalanan ini mengajarkan bahwa jodoh adalah rahasia Allah. Ia datang di waktu yang tepat,
kepada orang yang tepat dengan cara yang tak disangka-sangka. Jodoh itu bukan soal cepat atau lambat, kata Mawar kepada teman-temannya. Yang penting, dia datang membawa kebahagiaan dan ketulusan. Desa Sukamulya kini menjadi saksi perjalanan Mawar dari seorang gadis yang gelisah menjadi istri yang bahagia. Setelah pernikahan mereka, Mawar dan Ahmad memulai kehidupan baru sebagai suami istri di Desa Sukamulya. Meskipun sederhana, mereka saling mendukung dan berbagi tugas sehari-hari. Ahmad membantu ayah Mawar di sawah, sementara Mawar tetap menenun kain di rumah dan membantu ibunya berjualan kue di pasar. Awal kehidupan baru, Ahmad yang sebelumnya bekerja di kota, membawa ide-ide segar untuk meningkatkan penghasilan keluarga. Ia mengusulkan untuk memperluas usaha kue ibunya Mawar dengan menjualnya di kota tetangga. Dengan tabungan Ahmad, mereka membeli sepeda motor bekas untuk mengantarkan pesanan. Kue buatan ibu Mawar dengan cita rasa khas tradisional mulai dikenal di kota tetangga. Setiap pagi, Ahmad mengantarkan pesanan, sementara Mawar membantu membuat lebih banyak kue. Dalam beberapa bulan, usaha itu berkembang pesat, membawa kebanggaan bagi keluarga. Harapan baru di desa. Kehidupan Mawar tidak hanya tentang pekerjaan. Ahmad juga mendorong Mawar untuk lebih aktif di komunitas desa. Mawar mulai mengajar para gadis muda di desa cara menenun, membagikan keterampilan yang ia pelajari sejak kecil. Kelas tenun ini menjadi kegiatan yang dinantikan, menghidupkan kembali tradisi lokal yang hampir terlupakan. Sementara itu, Ahmad terpilih menjadi anggota kelompok tani desa. Dengan pengalamannya di kota, ia membantu para petani mencari cara baru untuk meningkatkan hasil panen, termasuk memperkenalkan teknik pertanian organik. Kehadiran Ahmad membawa semangat baru bagi warga Sukamulya. Keajaiban kecil dalam hidup mereka. Setahun setelah pernikahan mereka, Mawar hamil anak pertama. Kabar ini disambut dengan sukacita oleh keluarga dan warga desa. Mawar dan Ahmad merasa hidup mereka semakin lengkap. Selama kehamilan, Mawar tetap aktif menenun, meskipun Ahmad selalu mengingatkan untuk tidak terlalu lelah. Ketika anak mereka lahir, Desa Sukamulya kembali merayakan kebahagiaan. Seorang bayi perempuan mungil yang diberi nama Melati, lahir sebagai lambang cinta dan harapan. Kehadiran Melati membawa kebahagiaan tidak hanya bagi Mawar dan Ahmad, tetapi juga bagi seluruh keluarga besar mereka. Membangun masa depan. Dengan semakin berkembangnya usaha keluarga dan komunitas desa yang semakin maju, Mawar dan Ahmad terus berusaha menjaga keseimbangan antara keluarga dan masyarakat. Mereka sering mengadakan acara kecil di rumah mereka, mengundang tetangga untuk makan bersama, atau berdiskusi tentang rencana pembangunan desa. Melati tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas, sering menemani Mawar di pasar atau Ahmad di sawah. Kehidupan mereka yang dulu sederhana kini dipenuhi dengan rasa syukur. Hikmah dalam perjalanan. Pada suatu sore yang tenang, Mawar duduk di beranda rumahnya bersama Ahmad, memandangi Melati bermain di halaman. Mawar mengingat perjalanan hidupnya, dari kegelisahan mencari jodoh hingga menemukan kebahagiaan sejati bersama Ahmad. Ahmad, aku merasa semua ini adalah berkah dari kesabaran, kata Mawar sambil tersenyum. Ahmad meraih tangan Mawar dan menjawab, dan ini baru awal. Kita akan terus bersama, membangun keluarga yang bahagia dan menjadi bagian dari perubahan desa ini. Mawar menatap langit senja yang indah di atas Sukamulya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak hanya membawa kebahagiaan untuk dirinya sendiri, tetapi juga menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Akhirnya,
Mawar menyadari bahwa hidup adalah tentang menjalani setiap momen dengan hati yang tulus, sambil terus bersyukur dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain.